Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan kepada kita semua. Selanjutnya salat bering salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak syafaatnya akan kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz semua apa kabar? Tentu kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tapi jangan lupa protokol kesehatan yang dianjurkan, yaitu memakai masker kalau keluar rumah, menjaga jarak dan mencuci tangan. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya. Adapun materi pembelajaran kita kali ini yaitu membicarakan tentang masalah perbedaan haji dan umroh serta hikmah-hikmahnya. Untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran yang berikut ini. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa buth ad-du'a al-khafi as-sarih يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل
سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح. Sahabat Islampedia, haji beserta umroh adalah kewajiban yang dilakukan sekali dalam seumur hidup bagi setiap muslim, balik, berakal, merdeka serta mampu. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang berada di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran ayat 96 sampai 97. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, telah diwajibkan atas kalian ibadah haji, maka tunaikanlah ibadah haji tersebut. Lalu ada seorang yang bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Lalu beliau diam sampai orang tersebut mengatakannya 3 kali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai aku menjawab iya, niscaya akan menjadi suatu kewajiban, dan niscaya kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Kemudian beliau bersabda, biarkanlah aku sebagaimana aku membiarkan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ialah banyak bertanya dan banyak berselisih dengan nabi mereka. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Dan apabila aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Ta'ala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah ibadah umroh yang kita bersenang-senang dengannya. Barang siapa yang tidak memiliki hadiyu atau binatang kurban, maka hendaknya ia bertahallul secara keseluruhan, karena ibadah umroh telah masuk kepada ibadah haji sampai hari kiamat. Dari Sobi bin Ma'bad, ia berkata, aku pergi menemui Umar, lalu aku bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah masuk Islam, dan aku yakin bahwa diriku telah wajib menunaikan ibadah haji dan umroh. Lalu aku mulai mengerjakan kedua ibadah tersebut. Lalu beliau berkata, engkau telah mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan sunnah nabimu. Sahabat Islampedia, dalam Al-Quran, keutamaan ibadah haji sudah dijelaskan, yakni sebagai berikut. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadiyu yang mudah didapat.
dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa yang melaksanakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada atau tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.